You're listening Creative Marketeer. Hai, welcome back to another Creative Marketeer podcast. Wah, lagi hujan nih guys. Gak apa-apa ya kalau ada suara rintik-rintik hujan, biar kayak ada efek-efek ambience gitu. Dan hari ini aku mau ngomongin sebuah startup yang berada di Silicon Valley. Startup ini bergerak dalam bidang teknologi kesehatan, dan banyak orang yang bilang kalau pendirinya ini adalah the next Steve Jobs karena temuannya ini. Nama perusahaan ini adalah Theranos, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Elizabeth Holmes. Perusahaan ini menciptakan teknologi untuk tes darah yang murah banget. Ketika valuasi Theranos mencapai lebih dari 9 miliar US dollar, muncul beberapa laporan mengenai kesalahan teknologi dan lebih dari 7,5 juta tes yang dilakukan bisa saja nggak akurat. Dan pada Juni 2018, Holmes dan mantan Theranos Chief Operating Officer yaitu Ramesh Balwani diindikasi dalam 11 tuntutan, termasuk wire fraud dan konspirasi untuk komitmen terhadap wire fraud. Buat kalian tambah informasi aja ya. Jadi wire fraud itu adalah kejahatan di mana seseorang membuat skema untuk menipu atau mendapatkan uang berdasarkan pernyataan atau janji palsu. Elizabeth ini lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1984 di Washington DC. Ia adalah anak dari Noel dan Christian, di mana Noel adalah mantan staf komite Capitol Hill yang bekerja sebagai agensi pemerintahan. Dan Christian ini bekerja di United States Agency for International Development. Dan Elizabeth ini memulai karirnya sebagai entrepreneur ketika dia masih remaja. Waktu itu dia tuh udah tertarik ya dalam program komputer, sehingga ahliin itu mengarahkan dia untuk mulai bisnis. Bisnis pertamanya adalah ia menjual software coding translation untuk Chinese universities. Dan ia kuliah di Stanford University pada tahun 2002 dan mengambil jurusan teknik kimia, sekaligus ia bekerja dengan dekan di Stanford yaitu Channing Robertson. Dan nantinya nih Channing Robertson ini menjadi salah satu anggota dewan pertama di Theranos. Theranos itu terinspirasi ketika Elizabeth magang di Genome Institute of Singapore pada tahun 2002. Pada saat itu, ia sedang meneliti dan menguji tentang Severe Acute Respiratory Syndromes atau SARS. Ketika ia berusia 19 tahun, Elizabeth meninggalkan Stanford dan menggunakan uang kuliahnya sebagai modal untuk mendirikan perusahaan yang ia beri nama Real Time Cures. Selama beberapa tahun ke depan, akhirnya Elizabeth ini beralih fokus untuk menciptakan cara baru tentang tes darah. Dan dari ceritanya, Elizabeth ini takut terhadap jarum suntik ya. Dan akhirnya dia tuh cari cara gimana bisa mendapatkan sampel darah tanpa disuntik dengan jarum. Dan kata Theranos merupakan gabungan dari kata therapy dan diagnosis. Dan mereka tuh ngeklaim bahwa mereka tuh udah ngembangin ya beberapa metode, salah satunya yaitu mengeliminasi penggunaan jarum tradisional untuk pengambilan darah dan mereka menciptakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan darah dalam jumlah yang dikit yaitu finger stick dan kemudian ditaruh di dalam tabung yang namanya nanotanner. Selain nanotanner, Theranos juga menciptakan sebuah mesin laboratorium yang mampu menjalankan beberapa tes yang bersamaan dari jumlah darah yang sedikit tadi dan bisa digunakan untuk semua tes dari diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Jadi satu alat bisa langsung menjalankan beberapa tes, langsung hasilnya tuh ada beberapa yang tadi kayak gitu. Kalau kedua teknologi ini benar-benar terwujud ya, pasti menjadi revolusi yang bisa membantu industri tes darah kan. Selain itu, dari segi harga, Theranos ini menawarkan tes darah yang sangat murah, yaitu $5 aja.
dan sangat murah kalau dibanding dengan tes darah tradisional seperti di lab atau di rumah sakit. Ya kan? Selain harganya murah, Theranos ini juga menyatakan bahwa hasil tes tersebut itu cepat. Jadi dari mesinnya tuh langsung bisa diketahui loh, tesnya tuh langsung keluar, nggak perlu nunggu beberapa hari kayak kita tes nunggunya mungkin seminggu atau beberapa hari ke depan. Nah, untuk pengembangan teknologi ini, Theranos itu nggak mengungkapkan kepada publik, bahkan ke investornya pun nggak ngungkapin nih tentang apa aja nih yang digunakan, teknologinya tuh apa. Mereka tuh nggak mengungkapkan. Katanya sih rawan ditiru kompetitor. Dan Elizabeth ini menjadi media figur yang populer ya, di mana ia tampil dalam beberapa koran dan majalah. Ia tuh berpakaian serba hitam ya, termasuk pakai pakaian turtleneck gitu, jadi kayak kaos yang panjangnya sampai ke leher. Dan ini identik banget ya kayak Steve Jobs itu kan, dia suka pakai baju kaos warna hitam gitu. Selain itu, ia tuh bekerja juga dalam 7 hari dalam seminggu, dan gak pernah ambil libur. Dan ini tuh juga didorong ke karyawan-karyawannya loh. Gila gak tuh, kerjanya gak ada libur. Selain dari pakaian dan cara ia bekerja, banyak pers nih yang menyoroti kalau Elizabeth ngomong itu kayak didalamin gitu loh, suaranya kayak direndahin. Jadi kayak gini, "Halo, apa kabar semuanya? Kamu baik-baik saja? Sudah bekerja apa belum? Jangan ambil libur loh." Kayak gitu. Dan katanya nih, hal ini tuh sengaja dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan hormat di dunia Silicon Valley. Karena kan rata-rata didominasi oleh pria ya. Jadi ya kalau mungkin ini dari sudut pandang aku aja, mungkin kalau suaranya kayak, iya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada penemuan teknologi, mungkin orang respectnya kurang ya kalau daripada kita pakai suara yang berwibawa kayak gini, kayak, "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya perkenalkan hasil temuan saya. Nanothinner bisa mengambil darah dalam jumlah yang sedikit, tapi bisa menghasilkan tes mulai dari kanker, diabetes, dan penyakit jantung." Kayak gitu. Oke. Dan kecurangan ini tuh mulai tercium dan terkuak pada tahun 2015 ya, ketika beberapa artikel di Wall Street Journal dan media yang lain mengungkapkan masalah serius yang terjadi pada perusahaan ini. Dan beberapa hal yang terungkap adalah, yang pertama, banyak dari sampel darah yang sedang diuji pada mesin diagnostik standar, ternyata mesinnya ini beli dari perusahaan lain. Wow. Jadi pengujiannya tuh nggak dilakukan pakai alat dari Theranos sendiri, tapi beli gitu. Dan mesin yang bisa menjalankan beberapa tes bersamaan dan hasilnya bisa mulai dari diabetes, kanker, dan penyakit jantung tadi, itu disebut mesin Edison ya. Dan diklaim nih kalau udah disempurnakan. Tapi ia juga bilang kalau mesin ini kadang-kadang ngasih hasil yang gak akurat. Lah, gimana dong kalau hasilnya bisa gak akurat? Misalkan pun ada orang tes, misalnya kalau misal pun ini perbandingannya dari 1:1000, tesnya gak berhasil, bisa kasih ini masalah kesehatan orang gitu loh. Kalau gak akurat, gimana dong? Dan Theranos ini juga melebih-lebihkan perkiraan pendapatan tahunannya ya. Hal ini tuh dilakukan buat narik investor. Dan beberapa mantan karyawan tuh juga menuduh Holmes dan Balwani kalau mereka tuh sebenarnya udah tahu teknologi yang mereka klaim sedemikian rupa itu belum siap digunakan untuk umum dan masih banyak kekurangannya, tapi mereka dipaksa ya untuk memalsukan data pengujian dan menjalankan demonstrasi palsu dari mesin tersebut di hadapan para calon investor biar kepincut. Nah, ternyata ada hubungan nih antara Elizabeth dan Sunny Balwani. Mereka tuh bertemu di Cina ya, ketika Elizabeth tuh belajar di Cina, dan Balwani ini merupakan software engineer yang sama sekali nggak punya background pendidikan dan pengalaman dalam kesehatan atau obat. Tetapi
menjadi presiden dan CEO Theranos untuk mengatur bisnisnya setiap hari. Orang nggak ada background di dunia medical atau kesehatan, tapi diangkat jadi presiden atau misalnya direktur atau apalah. Logis gak sih? I don't know. Dan gosip-gosipnya, waduh, kayak lambe tur aja. Balwani dan Elizabeth ini punya hubungan yang spesial, dan disembunyikan nih dari investor dan karyawannya, nggak tahu kenapa. Lalu FDA atau Food and Drug Administration dan CMS atau Centers Medicare dan Medicaid Services mulai menyelidiki kayak perusahaan tersebut, mulai dari aturan regulasi industri kesehatannya, dan menyatakan bahwa nanotanner adalah perangkat medis yang gak jelas, dan akhirnya menutup lab Theranos di California. Ketika kasus ini mencuat dan mencatut nama mereka berdua, pada Maret 2018, Balwani dan Elizabeth ini menyangkal tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. Jadi intinya mereka tuh nggak mengakui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada teknologi ciptaan mereka. Meskipun nih udah banyak yang kebukti dan maksudnya udah banyak bukti-bukti yang disajikan, Elizabeth ini tetap nggak mau nerima gitu loh. Dan akhirnya pada 15 Juni 2015, Elizabeth dan Balwani dituntut oleh US Attorney's Office dengan 11 tuntutan. 9 diantaranya merupakan wire fraud dan 2 merupakan konspirasi melakukan wire fraud, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 250.000 US dollar ditambah restitusi untuk setiap dakwaan. Nah, kejadian ini tuh difilmkan dalam film dokumenter HBO yang berjudul The Inventor Out for Blood in Silicon Valley. Kalau kalian penasaran, bisa tonton filmnya di HBO ya. So, podcast kita hari ini cukup sampai di sini, dan support terus channel Creative Marketer. Bisa follow Instagramnya di @creativemarketer dan follow juga di Spotify di Creative Marketer, dan subscribe, like, share atau whatever lah di channel YouTube-nya. Dan see you, bye.